warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadri dengan NIM H17120-022 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum di Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lokal strongman di Jambi dan studi kasus dominasi Nurdin terhadap Partai Amanat Nasional. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah politik desentralisasi yang diampu oleh Bapak Alfa Beryansa SIP. Pasca lengsernya Soeharto dan berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru, semangat dan gairah berdemokrasi masyarakat tumbuh di mana-mana. Situasi yang telah mengubah sistem politik dan melahirkan reformasi ini memberi peluang bagi berlangsungnya demokrasi di Indonesia. Dalam konteks cakupan aktor penyelenggara kekuasaan terjadi perubahan signifikan, yang mana aktor-aktor yang terlibat dalam proses kekuasaan semakin plural. Secara vertikal, perubahan kekuasaan menunjukkan bahwa politik tidak lagi didominasi pemerintah pusat. Transisi dari rezim non-demokratik yang sentralistik menuju pemerintah dan kehidupan desentralisasi yang ditunggu demokratis terbukti tidak mudah dilalui. Berbagai hambatan dan distorsi mewarnai kehidupan politik dan agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia. Salah satu hambatan problematisasi yang sekaligus merupakan distorsi dalam kerangka demokratisasi dan penataan kehidupan politik yang lebih baik itu adalah munculnya fenomena orang kuat lokal di berbagai daerah. Politik lokal di Indonesia semakin dinamik setelah masa desentralisasi ketika kekuatan masyarakat mulai merembes masuk ke lembaga-lembaga formal. Keadaan ini lebih kurang merupakan legalasi politik yang akhirnya reformasi dan yang menyediakan kesempatan kepada masyarakat awam agar bisa terlibat dalam partisipasi politik. Masyarakat lokal yang tadinya dibayang-bayang akan mampu bersaing ternyata tidak semulus dibayangkan. Peran orang kuat lokal dan para saudagar ternyata merubah pandangan itu semua. Persaingan justru hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta ataupun citra besar yang sudah sebelum reformasi hadir. Menurut analisis Miqdal, berdasarkan kondisi realitas politik dengan munculnya kelompok-kelompok atau institusi informal di luar negara yang mengurangi efektivitas dan kapabilitas negara. Di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan negara dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat di tingkat lokal. Miqdal menyebut orang kuat lokal dengan sebutan lokal strongman. Orang kuat lokal didefinisikan sebagai kekuatan informal yang berupa tuan tanah, saudagar, pengusaha kaya, kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan, pemimpin sekte agama, tokoh adat dan lain dan sebagainya, yang berusaha menguasai kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama yang mereka bangun. Ringkasnya, keberhasilan lokal strongman atau orang lokal dalam mencapai monopoli dan kontrol sosial mereka di masyarakat. Menurut Miqdal, didasari atas 3 faktor utama. Yang pertama yaitu karena sifat masyarakat yang berbentuk jaring, di mana klientelisme tumbuh subur dan berkembang sehingga kontrol sosial terfokus pada kekuatan yang ada karena tidak mampu dimonopoli oleh negara. Dan yang kedua, karena mindset yang mengarah daging yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat dan sudah menjadi simbol tersendiri di antara mereka, yang mana orang kuat menjadi panutan di kehidupan masyarakat lokal. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi lembaga yang ada di daerah sehingga menjadikan alur lembaga pemerintah di sana berpihak kepada kepentingan mereka. Nah, melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para lokal strongman dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat
kursi sentral di lembaga-lembaga pemerintah daerah di Bandung masa-masa sebelumnya. Kalaupun mereka tidak memangku jabatan-jabatan penting tersebut, para orang kuat lokal ini selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi dan birokrat lokal menggantung pada bantuan dan dukungan agar kebijakan resmi menguntungkan bisnis dan posisinya. Pengertian bos lokal dalam penelitian Oliva merujuk kepada broker lokal yang menikmati posisi monopolistik atas secara kekerasan dan sumber ekonomi dalam wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Seperti posisi wali kota atau bupati yang menjalankan daerahnya layaknya kekuasaan pribadi mereka sendiri, atau kalangan dewan dan gubernur yang membangun mesin politik dan kerajaan bisnis yang merentang di seluruh distrik atau provinsi. Nah, bos lokal ini hadir dengan mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala serta diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi, hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan ataupun uang. Bosisme beroperasi dalam bayangan rezim otonomi daerah yang dicirikan dengan persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha militer, dan preman. Para bosisme lokal menggunakan aparatur negara untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti kehendaknya. Bosisme lokal ada di setiap tingkatan. Ada bos yang menguasai wilayah pada kabupaten atau kota, ada bos yang menguasai provinsi, dan ada bos yang menguasai pusat. Di jaring patron klien, para bosisme lokal tidak statis dan permanen, melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah, patron di tingkat pusat berpindah-pindah klien di tingkat lokal, dan berpindah-pindah afiliasi parpol nasional. Bosisme lokal melakukan transaksional suara pemilih dengan bantuan ekonomi berbentuk uang tunai, sembako, bibit, irigasi, pelunasan hutang, dan alat tukar lainnya. Mereka sangat mengerti dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, memberikan bantuan hukum. Maka kemudian ketika hari pemilihan umum, mereka mengubah bantuan yang mereka berikan menjadi suara dan dukungan politik. Berbagai strategi dilakukan bosisme lokal untuk mempertahankan dominasinya dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, strategi tersebut diantaranya satu, menempatkan keluarga dan kronis sebagai wali kota atau bupati, wakil dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Dua, mengatur penempatan posisi pejabat daerah. Tiga, mengatur alur dan pilihan proyek pembangunan pemerintah. Empat, mengatur pembentukan peraturan daerah. Lima, mengatur keringanan pajak. Enam, mengatur pinjaman dari bank pembangunan daerah. Tujuh, memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. 8. Intimidasi dan kekerasan politik. Dan yang terakhir 9, yaitu menerapkan kebijakan diskriminatif untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh. Fenomena lokal strongman terlihat jelas di Provinsi Jambi, yang mana keluarga Zulkifli Nurdin beserta Partai Amanat Nasional yang dibesarkannya di sana merupakan cerminan nyata citra orang kuat lokal di Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin sebelum menjadi gubernur Jambi memang sudah terkenal sedari kecil. Ia anak nurutnya Hamzah, seorang pengusaha legendaris yang tak hanya punya jaringan yang sangat luas, namun juga dihormati karena sikapnya yang pemurah. Di masa jayanya, ia kerap kali memberikan santunan kepada mereka yang tak mampu. Adapun citra Nurdin sendiri menurun dengan baik pada anaknya Zulkifli. Di Jambi, ia turut serta dalam beberapa organisasi profesi semacam Tadin, atau Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jambi, dan GPMC, Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia, dan ia memiliki posisi yang strategis saat itu. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, ia masih rajin bersedekah dan datang ke kampung-kampung bertemu dengan masyarakat. Serta ia juga sosok yang religius, tak jarang ia muncul di acara keagamaan.
Kombinasi maut inilah yang menjadikan jalannya mulus ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada tahun 1996 dari memasuki partai golongan karya hingga berpindah ke Partai Amanat Nasional ketika reformasi dan langsung menjadi ketua dewan. Pimpinan daerah pertama nantinya turut membesarkan polarisasi partai ini di setiap daerah Provinsi Jambi. Berlatar uraian tersebut di atas, fokus permasalahan dalam studi ini yaitu bagaimana peran Zulkifli Nurdin dalam membuat polarisasi Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi hingga mempertahankan citranya sebagai orang politik lokal. Dengan demikian maka untuk mengeksplorasi dan mendalami bagaimana peran Zulkifli Nurdin dalam membuat polarisasi Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi hingga mempertahankan pikirannya sebagai orang kuat lokal. Oke, sekian itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah kelahiran almarhum Zulkifli Nurdin di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga kini masih berdiri kokoh. Meski usianya tak lagi muda, rumah pusako bersejarah bagi keluarga besar Nurdin Hamzah tersebut masih terlihat asri. Bangunan rumah di Jalan Paduka Berhala, RT 02, Kelurahan Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur ini terlihat biasa-biasa saja. Rumah panggung berdinding papan tersebut tampak sederhana, namun siapa menyangka rumah pusako tersebut menyimpan sebuah sejarah yang luar biasa bagi mantan Gubernur Jambi 2 periode, almarhum Zulkifli Nurdin. Rozali, salah seorang keluarga almarhum, membenarkan bahwa rumah ini adalah rumah kelahiran almarhum Zulkifli Nurdin. Menurutnya, rumah yang telah berusia 1 abad lebih ini merupakan rumah datuk dari almarhum Zulkifli Nurdin yang bernama Haji Abu Bakar. Namun setelah lahir, almarhum Zulkifli Nurdin dibawa kedua orang tuanya, Nurdin Hamzah dan Nur Hasanah, pindah rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah kelahirannya. Kedua orang tuanya pun membuka usaha di tempat tersebut. Meski telah berusia tua, namun bangunan rumah bersejarah dan menyimpan sejuta kenangan bagi keluarga Nurdin Hamzah tersebut masih tampak berdiri kokoh seperti aslinya. Ya. Kalau rumah dari kecilnya dia dari lahir dari kawin emaknya kan di sini. Oh, orang tuanya tinggal di sini lah Pak Enik. Iya, waktu kan sudah kawin orang tuanya kan. Tak lama kan dapatlah Zul ini kan dengan sedangkan yang lain. Cuman Zul ini sudah dia sedang berusaha di sini kan, membesarkan usaha di sini kan, bikin rumah situ. Jadi orang ini sudah lahir muka cabang di Jambi, orang ini sudah pergilah karena sekolah. Memang dia ini penurut nih aneh. Ya, jadi tidak dapat kita mengatakan dia ni cara orang pendekatan dia dengan kawan-kawan tu sangat katanya. Tidak ada kisah-kisah yang menurut saya lah kan, tidak ada lah yang katakan yang luar biasa itu tidak ada. Orangnya bagus memang lah, cerita banyak tidak ada. Zulkifli Nurdin memiliki peran penting dalam memimpin Jambi. Suami dari Ratu Munawwaroh itu juga dikenal sebagai sosok yang dermawan bagi masyarakat di tanah kelahirannya. Ayah dari Zumi Zola ini merupakan anak pertama dari pasangan Nurdin Hamzah dan Nur Hasanah. Zulkifli dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1948. Ayah Zulkifli Nurdin seorang saudagar kaya dan merupakan salah seorang tokoh terpandang di Provinsi Jambi. Semasa kecilnya, Zulkifli Nurdin sekolah di Sekolah Rakyat Taman Budaya dan tamat pada tahun 1961. Zulkifli Nurdin kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Jambi dan di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Tamat SMA tahun 1967, Bang Zul kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1970. ZN mendapat gelar Sarjana Muda di UI. Lalu pendiri PAN Jambi ini melanjutkan S1-nya di Universitas 17 Agustus Surabaya, Jawa Timur. Eko Wijaya, Cek TV melaporkan.